Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakilo Maira dengan NIM 6670220080 jurusan Ilmu Pemerintahan kelas 2C. Saya di sini akan menjelaskan mengenai film dokumenter yang berjudul Senyap dan juga mengenai teori justice menurut John Rawls. Film Senyap ini merupakan film dokumenter sejarah tentang peristiwa 1 Oktober 1965. Jika digambarkan secara sederhana, film ini membuka fakta sejarah bangsa Indonesia. Pemutarannya dilakukan secara serentak pada 10 Desember 2014 dengan bertepatan di peringatan Hari HAM sedunia. Film ini menyuguhkan gambaran kehidupan keluarga korban pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966. Bahkan menurut beberapa kalangan, pembunuhan massal ini baru betul-betul berakhir pada tahun 1969. Film kisah nyata berisi penuturan dari para korban dan pelaku pelanggaran HAM serius terkait tragedi 1965. Film tersebut mengambil latar belakang pembantaian massal 1965 oleh masyarakat Sumatera Utara yang dikoordinasi oleh militer. Pada film dokumenter ini berkisah Adi yang merupakan adik dari salah satu korban pembunuhan massal yang bernama Ramli. Berbekal keberanian dan keingintahuannya, Adi ini mengikuti jejak para algojo yang membunuh Ramli. Kita dapat melihat bagaimana para pembunuh ratusan orang yang masih tetap tak tersentuh dan memerintah di seluruh negeri. Para oknum yang bertanggung jawab ini atas pelanggaran ini masih sangat nyaman hidup dengan kejahatan mereka di masa lalu. Jadi para penyintas tragedi 1965 ini seperti keluarga Adi Rukun yang diduga terkait dengan komunisme mendapatkan perlakuan diskriminatif. Untuk itu melalui film Senyap ini dia ingin menghadirkan kepada masyarakat tentang kenyataan kehidupan para korban diskriminasi masyarakat dari sudut pandang keluarga penyintas. Dari kisah yang mereka ceritakan dan beberapa adegan rekonstruksi pembunuhan pada tahun 1965 yang mereka lakukan sendiri dan secara jelas ditampilkan dalam film Senyap. Dari beberapa pertanyaan Adi tentang PKI, menggambarkan bahwa para pembunuh memiliki pemahaman yang kurang tentang PKI dan komunisme, sehingga pemahaman mereka yang menjadikan mereka menjadi pembunuh. Pemahaman yang didapatkan para pembunuh seputar PKI ini sendiri didapatkan dari propaganda pemerintah dan juga dari tentara yang ada di setiap daerah. Namun, Adi telah memulai karya yang signifikan dalam film ini. Dia tidak ingin menghilang menjadi kehampaan, dia ingin kebenarannya terungkap. Adi justru dihadapkan pada tembok tebal kepalsuan yang terus disembunyikan. Sejarah tertentu dari bar ini misalnya. Komnas HAM diduga meluncurkan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 yang berujung pada dibukanya kasus tersebut. Sebagian besar negara masih kesulitan memahami persoalan HAM, apalagi mengakui kebenaran kasus 1965 atau pelanggaran HAM berat lainnya. Oleh karena itu, tanpa penerimaan luas dan gerakan kerakyatan yang kuat, upaya Komnas HAM ini mungkin akan menemui takdir Adi dan berlanjut secara diam-diam, yakni dengan melakukan segala hal secara sukarela, persis karena kewajiban itu dilihat dari sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural untuk bertindak adil. Lalu yang kedua, mengenai kondisi untuk apakah institusi yang ada harus bersifat adil. Itu berarti kewajiban yang dituntut pada institusi hanya muncul apabila kondisi yang mendasarinya terpenuhi. Ya lalu sejak Undang-Undang KKR di tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Kita kehilangan momentum yang sangat lama dipupuk oleh para aktivis HAM yang mengkampanyekan isu yang sebelumnya disimpan dalam Kartu Merah Orde Baru rekonsiliasi. Pada masa sebelumnya, sejarah dibentangkan oleh Orde Baru sebagai penanda bangsa dalam mewaspadai bahaya laten komunisme. Di dalam otak para pemuda pelajar yang penuh akan pendidikan Orde Baru disimpan di suatu file ingatan akan kejahatan komunisme yang menjadikan bangsa ini konflik berkepanjangan.
Di dalam ingatan inilah sebuah monumen pembangunan dibangun dengan fundamen yang dibentuk dari jutaan manusia yang dilenyapkan melalui pembantaian massal. Jika tak ada lagi yang menguatkan ide-ide rekonsiliasi, kita akan dibawa kembali ke dalam situasi Orde Baru. Dan selanjutnya ada teori keadilan menurut John Rawls pada dasarnya merupakan sebuah fairness atau yang dia sebut sebagai pure procedural justice. Dari gagasan itu, teori keadilan menurut Rawls mengasentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak, yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Lebih jauh, fairness menurut John Rawls berbicara mengenai dua hal pokok. Yang pertama itu bagaimana masing-masing dari kita dapat dikenai dengan sebuah kewajiban. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.